Sekarang kita berada di tengah kota Istanbul. Beginilah suasananya, hampir mirip dengan di Jakarta, di mana mobil-mobil berderet antri karena macet. Seperti yang terlihat di sini, tampak lebih banyak mobil mewah yang meluncur di jalan. Seperti antara lain, kalau kita lihat ada BMW, Audi, Opel, Renault. Tetapi ya, jamak aja itu kan mobil produk Eropa. Sedangkan Turki sebagian ada di daerah Eropa. Mobil buatan Korea juga ada tuh, Hyundai. Nah, sekarang perhatikan deh mobil van yang di depan kita ini. Di kaca dan bodinya ada tulisan dalam bahasa Turki. Ada yang bisa baca dan paham artinya nggak? Saya sengaja terjemahkan pakai Google Translate. Ternyata ini artinya. Ada tulisan Istanbul Büyükşehir. Itu artinya kota metropolitan, Istanbul. Kemudian ada kata Selediyesi. Itu artinya kota Madia. Kemudian yang agak panjang ada tulisan di bawah. Mudah-mudahan saya bisa baca dengan benar. Rahatiniz ve huzurunuz izin kolisiyoruz. Nah, ini artinya kami bekerja untuk kenyamanan dan ketenangan Anda. Tetapi ada tulisan besar yang saya lupa baca. Itu dengan huruf cetak besar. Itu katanya adalah Zabita. Ternyata kata Zabita itu artinya adalah polisi. Jadi mobil ini adalah mobil polisinya Turki. Nah, lucu juga ya, kalau kita nggak paham, ternyata ini mobil polisi. Nah, yang ini perhatikan coba. Tadi kan bis kita ada di belakang mobil van polisi. Tetapi sekarang sudah ada 2 mobil lain di antara mobil polisi itu dengan bisnya kita. Bisa juga terjadi hal seperti itu di sini di Istanbul. Kirain cuma di Indonesia aja. Jadi artinya bus kita sudah diserobot oleh kedua mobil itu tadi. Ada lagi yang menarik. Kalau kita perhatikan nih, dalam suasana macet seperti ini, nah itu dia. Ternyata ada juga di sini pedagang asongan yang menjajakan dagangannya ke mobil-mobil yang berjejer antri. Baru lancar sebentar arus kendaraan, sudah kembali antri macet lagi. Untuk membuang waktu atau membuang rasa bosan dan menghibur diri, mulailah kita bernyanyi-nyanyi. Yuk ikutan nyanyi. Ada yang tahu lagu ini nggak? Ini lagunya Farid Harja yang judulnya Ini Rindu. Beginilah rasanya kalau sedang di negeri orang, rasa rindu tetap ada di hati kita. Sementara kita bernyanyi-nyanyi di dalam bus, di pedestrian pinggir jalan, ada seorang Turki yang rupanya sedang mengamen. Dia memainkan alat musik tradisional. Ini seperti alat, kalau di kita itu disebut gambus. Di sini di Turki disebut sebagai saz, S-A-Z, alat musik tradisional Turki. Kemana saja kita pergi, selalu ada yang menarik kita lihat adalah masjid. Di mana-mana kita lihat ada masjid. Selama kita jalan-jalan di Turki. Tidak heran jika Turki disebut sebagai negeri
sejuta masjid. Kelihatannya orang Turki rajin sholat kayaknya. Kalau kita lihat di dekat masjid selalu banyak mobil-mobil parkir karena mereka ya ke masjid. Di sini kita bisa lihat mobil-mobil yang terparkir ternyata banyak yang kita sebut mobil mewah. Lihat ada Mercedes-Benz, ada Volkswagen atau VW, ada BMW atau BMW. Oh iya. Tadi kita lihat juga ada sepintas kita lihat ada Range Rover putih, menarik perhatian saya. Jadi kelihatannya memang banyak mobil yang agak mewah di Istanbul. Ini ada mobil merek Audi, tampaknya mewah bukan? Yang namanya turis hampir pasti selalu membuat ramai kota-kota yang dikunjungi, tak terkecuali di Istanbul. Hilir mudik orang-orang asing membuat semarak pusat kota tersebut. Kalau kita berjalan-jalan, melihat etalase toko-toko atau tersebut promenade, jalan-jalan lihat etalase toko, seringkali air liur kita meleleh melihat makanan cemilan atau kue-kue khas setempat yang digerai menggiurkan di etalase toko. Belum lagi coklat dan permen yang beraneka warna menarik. Sambil menantikan jadwal untuk menaiki feri atau yacht atau apapun itu namanya, guna mengarungi laut di Selat Bosporus yang kapalnya kita sebut Bosporus Cruise, kita coba untuk mampir di sebuah kafe agar dapat sekedar santai menikmati kopi dan lainnya. Kalau kita perhatikan di dinding kafe, terlihat mencolok tergantung foto Bapak pendiri Republik Turki yang sangat terkenal dan dihormati oleh masyarakat Turki, yaitu Mustafa Kemal Atatürk. Beliau inilah yang menjadikan Turki sebagai sebuah republik. Oleh sebagian besar orang Turki yang mengenal tokoh proklamator kita, Soekarno, disejajarkan dengan Atatürk. Coba dengar apa yang dikatakan oleh pemandu wisata Turki yang fasih berbahasa Indonesia ini. Jadi 20% Bapak Ibu kira-kira tinggal di sini ya, di tempat satu kota saja. Ini ada Bapak Ibu hanya satu info yang penting dari saya, di mana kita mau naik cruise Bapak Ibu. Nah, sebentar lagi kita akan mengarungi Selat Bosporus dengan menumpangi Bosporus Cruise. Banyak feri atau yacht, atau orang sebut juga yacht, yang terparkir di tepian dermaga yang dapat kita pilih sesuai kapasitas penumpangnya. Seperti inilah kalau sudah berlayar di lautan. Kini kita sudah berada di atas Bosporus Cruise, siap menikmati udara laut dan pemandangan indah dari atas dek kapal yang terbuka luas, membuat kita bebas memandang ke segala penjuru angin. Bapak-bapak, ibu-ibu, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar? Bapak Ibu, ini di booth Bapak Ibu ada kafe. Kalau kita mau minum teh, kopi boleh katanya. Tamunya senang. Inilah jembatan Bosporus di Istanbul yang menghubungi daratan Asia dan daratan Eropa.
Inilah yang menjadi daya tarik wisata Turki untuk melihat keindahan dan uniknya perbedaan kultur, budaya, arsitektur, dan lain-lainnya dari sisi Asia maupun dari sisi Eropa. Bosphorus adalah sebuah selat yang menghubungkan Laut Marmara dengan Laut Hitam. Selat ini memiliki panjang 30 km dengan lebar 3,7 km di bagian utara, sedangkan di bagian selatan atau di bagian Anadolu Sisan dan Rumelu Hisan lebarnya 750 meter. Anda tahu kedalaman lautnya bervariasi antara 36 sampai dengan 124 meter. Kalau Bapak Ibu lihat ke kanan Bapak Ibu, Anda bisa lihat keindahan Hagia Sophia, yang masjid yang besar Bapak Ibu sebelah kanan. Terus Bapak Ibu, lagi di sebelah kanan direct sejam 3 sekarang Anda bisa lihat kompleksnya Istana Topkapi. Hari ini Bapak Ibu, setelah kita selesai naik ferry ini, kalau kita dapat mendengar apa yang dikatakan pemandu wisata Turki, ia menyebutkan bahwa ada masjid Hagia Sophia yang dahulunya sebuah gereja terlihat dari Selat Bosphorus, dan juga terlihat Istana Topkapi yang terkenal itu, yang tampak indah dengan pemandangan lautnya. Ketika Bosphorus Cruise sengaja menjelajah Selat Bosphorus, tapi agak ke pinggir, agak ke tepian, dapat terlihat rumah-rumah dan bangunan-bangunan mewah di sisi kiri. Keindahan yang tak cukup digambarkan dengan kata-kata. Betapa indah dan juga luar biasanya bisa menyaksikan bangunan-bangunan dan masjid bersejarah dari atas kapal Bosphorus Cruise. Di sebelah utara kota Istanbul terdapat Teluk Tanjung Mas atau Golden Horn yang merupakan pelabuhan alami. Bagi mereka yang tidak bersahabat dengan angin laut, dapat menikmati pemandangan indah di sekitar Selat Bosphorus dari dalam kabin tertutup kaca lebar yang terdapat di kapal Bosphorus Cruise. Mereka dapat melihat pemandangan dari dalam melalui kaca yang lebar sehingga bisa lebih tenang dan nyaman, terhindar dari angin laut. Inilah akhir dari perjalanan Bosphorus Cruise mengarungi selat untuk menikmati pemandangan indah di sekitar selat yang fenomenal ini. Sampai jumpa lagi dari Selat Bosphorus. Ini adalah Istana Topkapi yang terkenal di Turki, yang menjadi salah satu objek wisata yang menarik juga. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1459 atas perintah Sultan Mehmed II. Dan istana ini merupakan kediaman resmi Sultan Utsmaniyah selama lebih dari 600 tahun. Dari sekitar tahun 1465
sampai dengan tahun 1856. Tercatat dalam sejarah sedikitnya 24 sultan dari dinasti Turki Utsmani pernah menempati istana ini hingga tahun 1839. Kompleks istana terdiri dari 4 lapangan utama dan banyak bangunan-bangunan kecil, di mana Istana Topkapi ini juga merupakan pusat pemerintahan Turki di masa lalu. Memiliki ratusan kamar, namun hanya beberapa saja yang diperlihatkan kepada khalayak. Istana yang terletak di titik pertemuan Selat Bosphorus, Tanjung Tanduk Emas atau Golden Horn, dan Laut Marmara ini merupakan bangunan khas Turki yang mempunyai taman-taman indah yang menghubungkan antara satu bangunan dengan bangunan lainnya. Taman-taman yang hijau ini dipenuhi pohon-pohon besar yang rindang. Istana ini didirikan di atas tanah seluas 7.000 meter persegi. 7.000 meter persegi. Luas juga. Berbagai jenis keramik, woodwork, dan gaya arsitektur ditampilkan di Istana Topkapi ini. Sedikitnya ada 5 arsitek yang terlibat merancang bangunan ini. Mereka adalah Sultan Mehmed II, Alauddin, Davud Aga, Mimar Sinan, dan Sarkis Balyan. Istana Topkapi merupakan situs warisan dunia UNESCO. Selamat menikmati keindahan kompleks istana yang megah dan indah ini. Sepanjang kita melihat-lihat sekitar istana, ternyata istana ini dijaga dengan cukup ketat oleh sergadunya Turki, seperti tampak pada gambar. Kalau kita perhatikan cara mereka memegang senjata seolah siap menghadapi segala tindak kejahatan ataupun yang berlawanan dengan undang-undang di sana. Mulailah kita memasuki area Istana Topkapi, di mana tampak benar taman ataupun gedung yang besar. Kemudian ada pohon-pohon besar yang membuat suasana lebih adem dan nyaman ketika kita menikmati pemandangan di dalam Istana Topkapi. Gedung yang pertama kita lihat seperti ini. Ternyata ini adalah sebuah gereja yang namanya Saint Irene tulisannya. Entah dibaca Irene atau Irene. Inilah yang ada di dalam area Istana Topkapi. Taman-taman yang kita lalui tampak indah dan bersih. Kemudian di pinggiran taman itu kita bisa lihat ada selasar di mana ornamen-ornamen lengkungan pada selasar itu terlihat menarik. Inilah mungkin yang disebut keramik-keramik unik yang ditata sedemikian rupa sampai kelihatan menarik. Ini salah satu gedung yang disebutkan tadi bahwa ada 4 gedung besar di dalam wilayah istana. Dia juga. Nah, kalau kita perhatikan di salah satu bangunan tadi, di bagian depannya kita bisa lihat ornamen-ornamen unik yang ditata sedemikian rupa di bagian depan dari gedung ini. Nah, ketika kita memasuki salah satu ruangan di dalam gedung, kita bisa lihat juga ada diorama yang rupanya menggambarkan
sultan yang pernah menempati gedung di Istana Topkapi, entah ini Sultan Mehmed II ataupun sultan lainnya. Sini kita bisa lihat selasar yang berbeda lagi arsitekturnya. Unik. Semuanya kelihatan unik dan menarik. Ini yang disebutkan tadi pohon-pohon besar yang berada di taman. Kita bisa lihat sini membuat suasana di taman ini menjadi adem, sehingga ketika kita berjalan-jalan menikmati suasana di dalam Istana Topkapi ini menjadi nyaman. Ini tadi salah satu gedung. Dari sini kita bisa melihat keluar ke arah Selat Bosphorus. Seperti inilah tampak dari dalam Istana Topkapi. Angin laut semilir menerpa muka kita. Sejuknya. Nah, ini sebagian bangunan atau pintu keluar dari dalam Istana Topkapi. Walaupun semungil ini, tetapi arsitekturnya menawan hati untuk melihat dari dekat. Kalau kita lihat plafonnya akan tampak seperti ini. Walaupun hanya plafon, tapi bisa dibuat seindah ini. Ini menarik pemandangan. Belum lagi kubah yang di atas bisa kita lihat. Betapa indahnya. Nah, ini sudah di luar dari Istana Topkapi. Banyak wisatawan yang mengambil kesempatan untuk berfoto di depan ciri khas dari Istana Topkapi ini. Rupanya Istana Topkapi ini juga, kalau sebagian bangunannya dari luar, kita bisa melihat bentuk bangunannya juga merupakan atau seperti benteng. Bangunan-bangunan tinggi yang tampak seolah sebagai benteng, itu setelah kita keluar dari dalam Istana Topkapi, kemudian mencoba mengelilingi wilayah Istana Topkapi, kita bisa lihat tembok-tembok tinggi yang melindungi Istana Topkapi. Sebelah kiri tampak lagi seolah sebuah masjid. Jadi di mana-mana kita selalu ketemu masjid. Tapi yang gak heran karena Turki bisa kita sebut sebagai negeri sejuta masjid. Seperti tadi yang kita dengar dari pemandu wisata yang orang Turki ketika kita sedang mengarungi Selat Bosphorus, disebutkan bahwa setelah kita mengarungi Selat Bosphorus, kita akan menuju ke Istana Topkapi. Setelah dari Topkapi, kita akan dijamu dengan makanan. Jadi entah makan siang atau makan sore ini di Turki seperti ini suasananya. Ramai-ramai kita makan bersama. Masing-masing memilih meja dan teman-temannya. Seperti ini. Ada beberapa meja memang. Jadi kita makan rame-rame di sebuah restoran yang pada kenyataannya hidangannya cocok dengan selera orang Indonesia dan halal. Seperti inilah suasana ketika kita menikmati makan siang. Kini kita sampai di sebuah pasar besar di Istanbul yang namanya adalah Grand Bazaar Istanbul. Tercatat pada tahun 2022 yang lalu, wisatawan yang mengunjungi lokasi ikonik pasar besar ini atau disebut Grand Bazaar Istanbul, jumlah wisatawan yang mengunjungi Grand Bazaar sebanyak
39.766.801 orang. Jadi hampir mencapai 40 juta. Grand Bazaar menyediakan segala jenis produk, mulai dari tekstil, makanan, minuman, sampai barang antik, dan telah menjadi tempat tujuan berbelanja selama berabad-abad. Terletak di antara Nurul Osmaniye, Merchant, dan Beyazıt di Istanbul. Sejarah Grand Bazaar dimulai sejak pertengahan abad ke-15. Ditetapkan tidak hanya sebagai yang tertua, tetapi juga sebagai pusat perbelanjaan terbesar di dunia. Pencarian barang yang sempurna di tempat ini seakan-akan mengajak Anda pada perjalanan yang menarik melalui jalan-jalan berliku dan lorong-lorong di Grand Bazaar, di mana akan banyak kafe dan restoran serta toko-toko yang mempesona yang akan Anda jumpai. Selamat berbelanja sambil menikmati uniknya pasar yang besar ini. Tapi hati-hati ya, jangan sampai tertipu dengan perkataan sang pedagang yang sudah berpengalaman. Bisa jadi rugi loh. Dan jangan lupa juga untuk menawar habis-habisan sama seperti di Indonesia atau di Jakarta. Kita tawar habis. Kalau tidak, kita akan kena harga yang mahal. Dan pedagang-pedagang di sana itu sangat pandai menarik hati. Jangan tertipu ya. Kalau tadi tampak dari luar, Grand Bazaar Istanbul, ini tampak di dalam. Menarik juga bukan? Arsitekturnya, kemudian ornamen-ornamen di atas plafon, di pinggirannya, itu keramik-keramiknya sangat menarik. Ditempatkan dengan rapi. Pasar ini ramai dikunjungi oleh wisatawan asing maupun wisatawan lokal. Nah, di sini coba kita dengar. Mereka juga fasih dalam berbahasa Inggris dan dia sedang menawarkan dagangannya. And this is Turkish sulak. Yes. And secondly, ladies and gentlemen, saffron. Yes. This is, Mama, look saffron. yeah, here. I'm going to show you that. Yeah. This is Iranian saffron. Comes from Iran. But special type of saffron, because why it's so special? Of course, you can use this for cooking. Rice, soup, pasta, paella, risotto, or any type of the foods when you cook. Of course, this is okay. But especially for yourself, you can make saffron tea. Saffron Yes. tea, yeah. These types of saffron like medicine. It is very, very strong antioxidant. It's really good for your blood circulation. Nah ini saffron yang tadi ditawarkan oleh pedagang itu. Bentuknya seperti ini. Dan ini bisa dicampurkan dalam makanan dan sangat baik untuk kesehatan. Bisa juga saffron ini kita ambil sebagian, kemudian kita rebus. Airnya dapat kita minum bisa sehari 2 kali untuk menjaga kesehatan kita. Grand Bazaar Istanbul atau pasar besar ini memang sangat luas. Kita bisa kemana saja untuk melihat para pedagang menawarkan dagangannya. Mereka menawarkan dengan sangat menarik, unik, tetapi hati-hati, jangan terpancing dengan gaya bicara mereka yang menawan. Nah ini di salah satu toko yang tadi kita kunjungi, di mana di sana ditawarkan saffron tadi, salah satu pedagangnya ternyata suka bergurau juga. Ini bercanda, seolah-olah kita sedang bertarung. Padahal ini hanya action aja. Karena sang pedagang menduga saya sebagai pekungfu katanya.
Jadi dia ingin mencoba melihat seperti apa sih jadinya ya seperti ini. Ini dia minta untuk diabadikan, jadi kita tampilkan di sini hanya untuk lucu-lucuan. Ternyata kebanyakan orang Turki mereka itu humble, ramah, dan bisa dekat pada siapa saja. Nah ini suasana di waktu menjelang malam, terlihat ramai di mana-mana. Kemudian toko-toko di pinggir jalan itu cukup semarak. Ada produk-produk dari Amerika juga, Burger King, McDonald, dan lain-lain. Ini suasana ketika kita keluar dari Grand Bazaar Istanbul, menantikan teman-teman yang masih berada di dalam untuk berbelanja. Dari Grand Bazaar kita menuju ke Kuda Troya. Nah, seperti ini. Kuda Troya adalah kuda besar, tapi dibuat dari kayu, dan ini pernah dibuat atau muat dalam salah satu film Amerika tentang Perang Troya yang terkenal itu. Kalau kita lihat yang berada di Çanakkale di Turki ini, atau Çanakkale, kuda Troya adalah persembahan dari aktor terkenal Amerika, Brad Pitt, yang dihadiahkan untuk Turki. Jadi kuda Troya persembahkan oleh Brad Pitt untuk negara Turki. Tempat ini juga ramai dikunjungi oleh wisatawan karena dibuat suasananya sedemikian rupa sehingga menarik untuk didatangi atau dikunjungi. Orang dapat membayangkan ketika film Troya atau Perang Troya dibuat seperti inilah. Banyak wisatawan bergantian untuk berfoto di depan kuda Troya. Nah, sekarang saya akan bercerita sedikit tentang pemuda atau cowok-cowok Turki maupun cewek-cewek Turki. Bagi kita wisatawan dari Indonesia, menarik untuk melihat cowok-cowok Turki. Kebanyakan cewek-cewek Indonesia mengatakan bahwa, wih, cowok-cowok Turki itu ganteng ya, rada bule, tapi tetap Asia sih. Jadi campuran Arab dengan bule kayaknya. Jadi ganteng-ganteng. Oleh karenanya, banyak dari kita yang minta berfoto dengan pemuda ganteng Turki. Seperti ini foto-fotonya. Cowok ganteng Turki. Nah ini pemandu wisata kita yang juga ganteng karena orang Turki, rada-rada bule. Nah ini bergantian yang minta foto padanya. Kok cuma cowok-cowok aja? Ada ceweknya, cewek Turki. Seperti ini, cewek Turki. Nah ini bisa kita lihat, ada yang tampangnya seperti bule beneran. Padahal dia orang Turki campuran. Yang satunya kelihatan agak Arab-Araban. Walaupun bule juga. Nah inilah dua gadis Turki yang menarik perhatian. Sampai di sini jumpa kita jalan-jalan ke Turki. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Ayo bangkit pendidikan Indonesia.